saya buat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Etika Profesi Guru Sekolah Dasar. Dalam proyek ini, saya melakukan wawancara dengan salah satu guru yang sudah berpengalaman, yaitu Ibu Vera, guru kelas 4 di SD Kartika 4, yang sudah mengajar kurang lebih selama 19 tahun. Dari hasil wawancara ini, saya mendapatkan banyak sekali pandangan dan pembelajaran baru tentang bagaimana penerapan etika profesi guru di era digital dan dalam kurikulum Merdeka. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sarah Fauzi dari IPIP Silani, jurusan PGSD. Izin wawancara Ibu. Sebelumnya nama Ibu siapa? Rela Ayunia. Jabatannya sebagai Guru kelas 4. bidang mengajar berapa lama? Berarti 2006 berarti 19 tahun. Menurut Ibu sendiri, gimana sih makna etika profesi guru dalam keseharian di sekolah dasar? Karena saya pribadi juga lagi belajar tentang pentingnya etika guru di mata siswa. Etika profesi itu guru itu harus menunjukkan bagaimana mereka bersikap. Jadi gak hanya semata-mata menasihati anak supaya gimana, tapi kasih contoh yang baik supaya jadi guru yang lugu dan lugu. Terus sikap apa aja sih yang bisa bikin guru itu jadi teladan buat muridnya, bukan cuma di kelas tapi juga di luar kelas? Seperti disiplin, tanggung jawab, cara berpakaian. Walaupun guru di sekolah misalnya dia hobinya tuh bermusik misalnya, tetap aja itu jangan ditampakkan ke murid yang negatif. Pernah gak sih Ibu ada di situasi yang bikin sulit buat tetap bersikap etis sebagai guru, misalnya pas menghadapi tekanan atau masalah di sekolah? Pernah, karena namanya pekerjaan kan gak lepas dari masalah ya, yang mana kita tuh jadi suka emosi, tapi kalau di depan anak sebisa mungkin kita tutupi kayak gitu. Menurut Ibu Vera, etika profesi guru itu bukan cuma tentang memberi nasihat kepada siswa saja, tetapi juga lebih pada bagaimana guru itu bisa menjadi contoh nyata dalam bersikap dan berperilaku sehari-hari. Guru harus bisa menunjukkan kedisiplinan, tanggung jawab, dan menjaga cara berpakaian yang rapi agar bisa dicontoh oleh muridnya. Bu Vera juga cerita, kadang memang gak mudah untuk terus selalu bersikap etis. Namanya juga manusia, pasti pernah menghadapi masalah atau tekanan di sekolah. Tapi kita sebagai guru penting banget buat tetap bisa menahan emosi dan menjaga sikap kita di depan anak-anak supaya tetap terlihat profesional dan juga bijak. Kalau dari pengalaman Ibu sendiri, guru yang bisa dibilang profesional itu kayak gimana? Guru yang menguasai materi pada saat mengajar, guru yang datang tepat waktu, dan guru yang bisa tarik ulur. Jadi ketika dia harus tegas-tegas, ketika dia harus melonggar atau mendekat ke anak ya melakukan itu gitu. Jadi tidak kaku juga. Terus selama ini ada cara tertentu gak buat terus ngembangin diri biar gak ketinggalan sama perkembangan zaman pendidikan? Ada pastinya. Jadi sebagai guru nggak boleh puas dengan ilmu yang sudah dia dapat, tapi harus terus belajar. Kayak ada workshop gitu, ikuti kayak gitu. Menurut Ibu seberapa penting sih etika profesi itu dalam menjaga semangat dan tanggung jawab kita sebagai guru? Sangat penting pastinya, karena kalau etika itu lepas, maka sebagai guru kita udah kayak nggak ada harganya gitu intinya. Kesannya. Waktu saya tanya tentang profesionalisme, Ibu Vera menjelaskan kalau guru profesional itu bukan cuma datang ke sekolah dan mengajar saja, tetapi juga harus bisa menguasai materi, datang tepat waktu, dan bisa bersikap fleksibel terhadap siswa. Guru harus bisa tahu kapan harus tegas kepada anak dan kapan harus dekat dengan mereka. Ibu Vera juga bilang, guru itu gak boleh langsung puas dengan ilmu yang sudah dimilikinya. Makanya, Ibu Vera sering mengikuti workshop atau pelatihan supaya tetap update terus dengan perkembangan pendidikan sekarang. Dan satu hal yang penting yang saya catat, Bu Vera bilang, kalau etika itu ibarat harga diri seorang guru. Tanpa etika, guru bisa kehilangan kepercayaannya dari siswa, rekan kerja, bahkan dari masyarakat. Kalau soal nilai-nilai luhur dalam profesi guru, menurut Ibu nilai apa yang paling penting buat dijaga sama guru? Nilai yang paling penting adalah
jujur dan tanggung jawab. Biasanya gimana caranya ibu buat menanamkan nilai kejujuran, tanggung jawab, atau adil kepada murid? Kalau jujur misalnya dalam kalau kelas kecil tuh kayak misalnya ulangan tidak boleh, ya harus mengerjakan sendiri gitu lah intinya. Itu kan jujur ya benar. Pernah gak ibu mengalami situasi di mana harus tetap berpegang pada prinsip walaupun posisinya lagi susah? Pernah yang balik lagi ke pertanyaan yang sebelumnya ya, ketika di sekolah sedang ada masalah. Ibu Vera menekankan dua hal utama, yaitu jujur dan tanggung jawab dalam kegiatan belajar. Ibu Vera selalu berusaha menanamkan kejujuran kepada siswanya dari sejak dini. Misalnya, dengan membiasakan anak-anaknya untuk tidak mencontek ketika ulangan dan harus mengerjakannya sendiri. Menurut Ibu Vera, sikap jujur dan tanggung jawab itu sangat penting karena dari situlah karakter anak bisa terbentuk. Ibu Vera juga pernah mengalami situasi di mana harus tetap berpegang pada prinsip meskipun lagi keadaan sulit. Tapi katanya, disitulah nilai etika guru itu diuji. Sekarang kan zamannya serba digital ya. Menurut ibu tantangan etika guru di teknologi kayak gini tuh kayak apa sih? Kalau dari segi usia sebenarnya kan banyak kan orang tua tuh tidak mengikuti perkembangan zaman. Sebenarnya itu karena dari fisik tuh kayak mata gitu juga sebenarnya udah terganggu kalau waktu berlama-lama. Tapi mau nggak mau ya kita harus belajar gitu kan. Kalau di kurikulum BK dan kegiatan kelima, gimana ibu bisa menerapkan etika profesi biar tetap berjalan sama nilai-nilai Kegiatan kelimanya yang berhubungan dengan kemanusiaan, dengan nilai-nilai kemanusiaan. ada pesan nggak buat kami yang kurang guru biar bisa tetap profesional untuk kita nanti di masa depan serba digital? Yang pertama, jangan berhenti belajar. Yang kedua, tetap mencari ilmu. Misalnya kalian sudah lulus S1 nih, ada kesempatan S2 itu kejar karena guru itu akan dihargai ilmunya. Yang ketiga, when you reach in from buat school, di mana langit dipijak di situ di mana bumi dipijak di situ langit dipijak. Selalu berpegang pada kewajiban. Intinya harus belajar betul. Lalu ketika saya tanya tentang tantangan di era digital menurut Ibu Vera itu seperti apa? Ibu Vera bilang bahwa teknologi memang menjadi tantangan tersendiri, apalagi untuk guru yang sudah lama mengajar. Kadang faktor usia atau kondisi fisik juga bisa bikin penyesuaian dengan teknologi gak semudah itu. Tapi bagaimanapun, kita sebagai guru harus tetap terus belajar supaya tidak ketinggalan zaman. Dalam pelaksanaan kurikulum Merdeka dan K5, Bu Vera menekankan pentingnya mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan dan empati. Karena teknologi itu cuma alat, sedangkan inti dari pendidikan tetap ada pada hubungan manusiawi antara murid dengan guru. Terus ada pesan penutup dari Ibu Vera. Ibu Vera berpesan agar calon guru seperti kami tidak berhenti belajar dan harus terus tetap mencari ilmu. Kalau misalnya ada kesempatan lanjut ke jenjang yang lebih tinggi, harus terus dikejar karena belajar itu gak boleh berhenti. Selanjutnya, refleksi pribadi dari hasil wawancara ini, saya menjadi semakin sadar bahwa tugas guru itu bukan hanya mengajar pelajaran, tetapi juga harus mendidik dengan hati dan menjadi contoh dalam bersikap. Saya belajar bahwa etika dan profesionalisme harus berjalan beriringan, terutama di era digital sekarang. Guru bukan hanya harus paham teknologi, tetapi harus bijak dalam menggunakannya. Pengalaman ini benar-benar membuka pandangan saya bahwa guru yang beretika itu adalah guru yang terus belajar, rendah hati, dan konsisten dalam menunjukkan keteladanannya. Saya pribadi jadi semakin termotivasi untuk menyiapkan diri menjadi guru yang berintegritas, berkarakter, dan bisa menghadapi tantangan